Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya Mutia Humaira, Septiana Ayu, dan Zevanya Sangi. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai 3 hal topik. Yang pertama ada dokumen utama ekspor, yang kedua ada dokumen tambahan ekspor, dan yang terakhir itu pengelompokan barang-barang ekspor. Topik pertama ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk topik kedua akan dibacakan oleh Zevanya Sangi mengenai dokumen tambahan ekspor. Dan untuk topik yang terakhir, pengelompokan barang ekspor, akan dibacakan oleh Septiana Ayu. Dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dokumen utama ekspor, di mana dokumen yang wajib sifatnya untuk dibuat dalam setiap transaksi ekspor dalam perdagangan internasional. Dalam dokumen utama ekspor ini terdapat 8 jenis dokumen yang wajib untuk dipenuhi. Yang pertama itu ada invoice atau faktur, yang kedua ada packing list, ketiga ada bill of lading atau BL atau airway bill, yang keempat ada polis asuransi, yang kelima ada shipping instruction atau SSI, yang keenam ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang, disebut juga dengan polis, yang ketujuh ada delivery order atau DO, dan yang terakhir, yang ke-8 ada NPE atau Nota Pelayaran Ekspor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada slide ini dijelaskan lebih rincinya mengenai jenis dokumen utama dalam ekspor. Yang pertama ada invoice atau faktur. Fungsinya sebagai bukti transaksi atau penagihan yang dibuat oleh eksportir untuk importir. Invoice harus mencantumkan elemen-elemen seperti nomor dan tanggal invoice, nama barang, harga per unit barang, dan total harga, nama dan alamat eksportir, nama dan alamat importir, serta keterangan rekening pembayaran jika diperlukan. Penting sendiri bagi invoice dibuat menggunakan kop surat dari perusahaan eksportir. Invoice sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proforma invoice, yang kedua ada commercial invoice, dan yang ketiga ada consular invoice. Selanjutnya, dokumen yang kedua ada fungsi dari packing list, yaitu untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Dokumen ini hampir mirip dengan surat jalan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Di packing list setidaknya memuat informasi seperti yang pertama ada nama barang, nomor dan tanggal packing list, yang kedua ada jumlah kemasan dalam satuan seperti pack, pieces, ikat, kaleng, karton, karung, dan lain-lain. Yang ketiga ada berat bersih, yang keempat ada berat kotor. Selanjutnya, dokumen yang ketiga yaitu bill of lading. Fungsinya sendiri sebagai bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. BL dikeluarkan setelah kapal berangkat dari negara pengekspor. Dokumen dari BL ini juga dapat digunakan sebagai kepemilikan barang dengan eksportir yang memegangnya. Yang memegang BL adalah pemilik barang yang disebutkan di dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada polis asuransi, di mana fungsinya sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirim.
atas permintaan eksportir ataupun importir. Dokumen ini menyatakan jenis-jenis risiko yang diasuransikan serta pihak mana yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim dibayarkan. Dengan adanya polis asuransi dalam ekspor akan meminimalisir kerugian bagi kedua pihak eksportir maupun importir. Setiap asuransi harus diberikan dengan mata uang yang sama yang tertera pada LC kecuali ada syarat lain. Yang kelima ada shipping instruction atau biasa disebut dengan SI, adalah dokumen yang dibuat dan diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan ruang di kapal maupun pesawat. Dokumen ini biasanya bisa dikirim melalui email. Yang keenam ada PIB atau pemberitahuan ekspor barang. Fungsinya sebagai surat pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir kepada kantor bea dan cukai sebelum setiap dalam pengiriman ekspor. Pembuatan PIB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau diwakilkan oleh forwarder. Lalu PIB saat ini juga dapat dikirimkan secara online ke kantor bea dan cukai melalui sistem elektronik data interchange atau EDI. Untuk dokumen utama ekspor selanjutnya ada yang ketujuh ada delivery order, di mana fungsinya sebagai keterangan resmi terhadap pembelian barang dari penjual ke pembeli, rincian terhadap barang yang akan dikirim ke pembeli, juga tanda bukti bahwa barang sudah diterima pembeli dengan menyertakan tanda tangan tersebut. Dan terakhir ada yang kedelapan ada nota pembayaran ekspor, di mana nota ini diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zevanya mengenai dokumen tambahan dalam ekspor. Selanjutnya ada dokumen tambahan ekspor. Dokumen tambahan ekspor adalah dokumen yang hanya perlu dibuat dan disertakan ketika diminta oleh pembeli atau importir. Biasanya juga dokumen tambahan ini diperlukan oleh regulasi negara tujuan, kemudian juga dapat diperlukan oleh negara regulasi Indonesia atau negara pengekspor yang mensyaratkan adanya dokumen ini pada beberapa produk tertentu. Berikut ini adalah contoh dokumen tambahan ekspor, yaitu Sales Contract, Certificate of Origin atau COO atau Surat Keterangan Asal SKA, Certificate of Analysis atau COA, Phytosanitary Certificate, Fumigation Certificate, Veterinary Certificate, Inspection Certificate, dan yang terakhir ada Measurement List atau daftar ukuran. Selanjutnya ini adalah fungsi dari dokumen tambahan pengekspor. Yang pertama ada Sales Contract. Sales Contract fungsinya untuk memecahkan segala perbedaan yang mungkin terjadi selama proses perdagangan luar negeri, agar transaksi tersebut tidak keluar dari jalur yang seharusnya, yang nantinya akan menjadi landasan hukum utama bagi transaksi kedua belah pihak. Yang kedua ada Certificate of Origin atau COO. COO atau SKA adalah dokumen yang menerangkan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Dokumen ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, kabupaten atau kota provinsi. Berfungsi bagi importir untuk memperoleh keringanan bea masuk di negaranya, bahkan sampai 0% tergantung dengan kebijakan untuk produknya. Namun, manfaat ini dapat diaplikasikan dengan negara yang telah menjalin kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Indonesia dalam FTA atau Free Trade Agreement.
Yang ketiga ada Certificate of Analysis atau COA. COA adalah dokumen yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Analisis yang tercakup dalam COA ini disesuaikan dengan permintaan importir. Umumnya, ini sesuai oleh standar wajib dari regulasi pemerintah negara tujuan atau standar umum yang berlaku. Dokumen COA dapat diminta dari pihak produsen atau diurus langsung sendiri oleh eksportir melalui laboratorium independen yang sudah terakreditasi. Dokumen COA kebanyakan diperlukan untuk produk-produk hasil industri kimia dan atau hasil pertanian. Selanjutnya ada Phytosanitary Certificate. Phytosanitary Certificate merupakan dokumen yang biasa diperlukan pada produk pertanian seperti buah segar, rempah-rempah, dan lainnya. Dokumen ini menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman, penyakit berupa jamur atau bakteri. Ini diurus dan dikeluarkan oleh kantor Balai Karantina Pertanian yang terdapat di setiap pelabuhan ekspor atau bisa di kantor perwakilannya di beberapa kota. Selain produk pertanian, dokumen ini juga diperlukan pada produk dari hewan dan ikan. Kemudian ada Fumigation Certificate. Fumigation Certificate dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi untuk menjelaskan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses fumigasi berfungsi untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari serangan hama atau rayap selama masa pengiriman. Selanjutnya ada Veterinary Certificate. Sertifikat untuk pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Surat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kementerian Pertanian. Selanjutnya ada Inspection Certificate atau sertifikat inspeksi. Keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh Independent Surveyor, pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran dan berat barang, keadaan barang, pengepakan barang, dan banyak isi pengepakan. Selanjutnya ada Measurement List atau daftar ukuran. Dokumen yang berisikan rincian ukuran dan takaran dari tiap kemasan barang seperti panjang, tebal, diameter, serta volume barang. Ukuran ini haruslah sama seperti yang tercantum pada LC. Ini diperlukan untuk menghitung biaya pengiriman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Bidang Ekspor, barang ekspor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspornya, dan barang dilarang ekspornya. Adapun penetapan dari pengelompokan barang tersebut. Yang pertama, barang bebas ekspor. Dasar ketetapannya mendorong nilai ekspor yang melalui membuka akses pasar, peningkatan daya saing, dan meningkatkan diversifikasi produk. Yang kedua, barang dibatasi ekspornya. Dasar ketetapannya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, menjaga kelestarian alam, ketentuan internasional, dan meningkatkan nilai tambah. Yang ketiga, barang dilarang ekspornya. Dasar ketetapannya menjaga kelangkaan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga barang bernilai sejarah. Pengelompokan barang ekspor. Yang pertama, barang bebas ekspornya adalah semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok barang dibatasi dan dilarang ekspornya, kecuali bahan galian C selain pasir, tanah, dan topsoil dilakukan verifikasi ekspor. Yang kedua, barang batasi ekspornya seperti kopi, produk industri kehutanan, binatang jenis tumbuh hidup, anak ikan napoleon, minyak ikan bandeng, inti kelapa sawit, kulit buaya dalam bentuk wetblue, binatang liar dan tumbuhan alam, intan pasar, minyak batangan, prekursor, produk pertambangan yang telah mencapai batas minimum pengolahan, pupuk urea, minyak dan gas bumi, emas murni atau jenis perak, skrap besi atau baja yang berasal dari Pulau Batam,
scrap stainless, tembaga, kuningan, aluminium, dan galian golongan zinc. Yang ketiga, dalam dilarang ekspornya adalah anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias sejenis rusia, udang darat, udang tanah, karet bongkar, bahan permanen berwarna asap, kulit mentah, kereta api dari kayu atau kayu bersajian, kayu bulat atau bahan baku serpi, binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi, rotan mentah, barang cagar budaya, pasir, biji timah hitam, dan pekatanya, batu mulia selain intan, scrap besi dan atau baja, kecuali dari Pulau Batam, dan produk pertambangan laut. Sekian dari kelompok kami.